Kisah 25 Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya sadar dan mengetahui bahwa anggota-anggota keluarganya, saudara-saudaranya, sepupunya dan anak-anak saudaranya adalah orang-orang jahat Bani Israel yang tidak segan-segan melanggar hukum agama dan berbuat maksiat. Disebabkan iman dan rasa keagamaan mereka belum meresap betul di dalam hati mereka, sehingga dengan mudah mereka tergoda dan terjerumus ke dalam lembah kemungkaran dan kemaksiatan. Ia khawatir bila ajalnya tiba dan meninggalkan mereka tanpa seorang waris yang dapat melanjutkan pimpinannya atas kaumnya, bahwa mereka akan makin rusak dan makin berani melakukan kejahatan dan kemaksiatan, bahkan ada kemungkinan mereka mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum agama. Kekhawatiran itu selalu mengganggu pikiran Zakaria di samping rasa sedih hatinya bahwa sejak kawin hingga mencapai usia 90 tahun, Tuhan belum mengaruniakannya dengan seorang anak yang ia idam-idamkan untuk menjadi penggantinya memimpin dan mengimami Bani Israel. Ia agak terhibur dari rasa sedih dan kekhawatirannya semasa ia bertugas memelihara dan mengawasi Maryam yang dapat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Akan tetapi rasa sedih dan keinginannya yang kuat untuk memperoleh keturunan tergugah kembali ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makanan di mihrabnya Maryam. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa tiada sesuatu yang mustahil di dalam kekuasaan Allah. Allah yang telah memberi rezeki kepada Maryam dalam keadaan seorang diri tidak berdaya dan berusaha. Dia pula berkuasa memberinya keturunan bila dia kehendaki walaupun usianya sudah lanjut dan rambutnya sudah penuh uban. Pada suatu malam yang sudah larut duduklah Zakaria di mihrabnya mengheningkan cipta, memusatkan pikiran kepada kebesaran Allah seraya bermunajat dan berdoa dengan khusyuk dan keyakinan yang bulat. Dengan suara yang lemah lembut berucaplah ia dalam doanya. Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putera yang akan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israel. Aku khawatir sepeninggalanku nanti anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya bila aku tinggalkan mati tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikan aku. Ya Tuhanku, tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang istriku adalah seorang perempuan yang mandul, namun kekuasaan-Mu adalah di atas segala kekuasaan dan aku tidak jemu-jemunya berdoa kepadamu memohon rahmat-Mu, karuniai aku seorang putera yang soleh yang Engkau redai. Allah berfirman memperkenankan permohonan Zakaria. Hai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu, kamu akan memperoleh seorang putera bernama Yahya yang soleh yang membenarkan kitab-kitab Allah, menjadi pemimpin yang diikuti, bertahan diri dari hawa nafsu dan godaan syaitan, serta akan menjadi seorang nabi. Berkata Zakaria, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan memperoleh anak sedangkan istri adalah seorang perempuan yang mandul dan aku sendiri sudah lanjut usianya. Allah menjawab dengan firman-Nya, demikian itu adalah suatu hal yang mudah bagiku. Tidakkah aku telah ciptakan engkau padahal engkau di waktu itu belum ada sama sekali? Berkata Zakaria, Ya Tuhanku, berilah aku akan suatu tanda bahwa istri aku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu bahwa engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari berturut-turut kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah namaku sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.
Nabi Yahya bin Zakaria tidak banyak dikisahkan oleh Al-Quran kecuali bahwa ia diberi ilmu dan hikmah selagi ia masih kanak-kanak dan bahwa ia seorang putera yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah orang yang sombong dan durhaka. Ia terkenal cerdik pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda, sangat tekun beribadah yang dilakukan siang dan malam sehingga berpengaruh kepada kesehatan badannya dan menjadikannya kurus kering, wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia dikenal oleh kaumnya sebagai orang alim menguasai soal-soal keagamaan, hafal kitab Taurat, sehingga ia menjadi tempat bertanya tentang hukum-hukum agama. Ia memiliki keberanian dalam mengambil sesuatu keputusan, tidak takut dicerca orang dan tidak pula menghiraukan ancaman pihak penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ia selalu menganjurkan orang-orang yang telah berdosa agar bertaubat dari dosanya. Dan sebagai tanda taubatnya mereka dipermandikan, dibaptiskan, di sungai Jordan. Kebiasaan mana hingga kini berlaku di kalangan orang-orang Kristen dan karena Nabi Yahya adalah orang pertama yang mengadakan upacara itu, maka ia dijuluki Yahya Pembaptis. Dikisahkan bahwa Herodus penguasa Palestina pada waktu itu mencintai anak saudaranya sendiri bernama Herodia, seorang gadis yang cantik, ayu, bertubuh semampai dan ramping dan berhasrat ingin mengawininya. Sang gadis berserta ibunya dan seluruh anggota keluarga menyetujui rencana perkawinan itu, namun Nabi Yahya menentangnya dan mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan itu tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Musa yang mengharamkan seorang mengawini anak saudaranya sendiri. Berita rencana perkawinan Herodus dan Herodia serta fatwa Nabi Yahya yang melarangnya tersiar di seluruh pelosok kota dan menjadi pembicaraan orang di segala tempat di mana orang berkumpul. Herodia si gadis cantik calon istri itu merasa sedih bercampur marah terhadap Nabi Yahya yang telah mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinannya dengan bapak saudaranya sendiri. Fatwa mana telah membawa reaksi dan pendapat di kalangan masyarakat yang luas. Ia khawatir bahwa bapak saudaranya Herodus calon suami dapat terpengaruh oleh fatwa Nabi Yahya itu dan terpaksa membatalkan perkawinan yang sudah dinanti-nanti dan diidam-idamkan, bahkan sudah menyiapkan segala sesuatu berupa pakaian maupun peralatan yang perlu untuk pesta perkawinan yang telah disepakati itu. Menghadapi fatwa Nabi Yahya dan reaksi masyarakat itu, Herodia tidak tinggal diam. Ia berusaha dengan bersenjatakan kecantikan dan parasnya yang ayu itu mempengaruhi bapak saudaranya calon suaminya agar rencana perkawinan dilaksanakan menurut rencana. Dengan merias diri dan berpakaian yang merangsang, ia pergi mengunjungi bapak saudaranya Herodus yang sedang dilanda mabuk asmara. Bertanya Herodus kepada anak saudaranya calon istrinya yang nampak lebih cantik daripada biasa. "Hai manisku, apakah yang dapat aku berbuat untukmu? Katakanlah aku akan patuhi segala permintaanmu." Kedatanganmu kemari pada saat ini tentu didorong oleh sesuatu hajat yang mendesak yang ingin engkau sampaikan kepadaku. Sampaikanlah kepadaku tanpa ragu-ragu, hai sayangku, aku sedia melayani segala keperluan dan keinginanmu. Herodia menjawab, bila Tuan Raja berkenan, maka aku hanya mempunyai satu permintaan yang mendorongku datang mengunjungi tuanku pada saat ini. Permintaanku yang tunggal itu ialah kepala Yahya bin Zakaria orang yang telah mengacau rencana kita dan mencemarkan nama baik Tuan Raja dan namaku sekeluarga di segala tempat dan penjuru. Supaya dia dipenggal kepalanya. Alangkah puasnya hatiku dan besarnya terima kasihku,
bila tuanku berkenan meluluskan permintaanku ini." Herodus yang sudah tergila-gila dan tertawan hatinya oleh kecantikan dan keelokan Herodia tidak berkutik menghadapi permintaan calon istrinya itu dan tidak dapat berbuat selain tunduk kepada kehendaknya dengan mengabaikan suara hati nuraninya dan panggilan akal sehatnya. Demikianlah maka tiada berapa lama dibawalah kepala Yahya bin Zakaria berlumuran darah dan diletakkannya di depan kesayangannya Herodia yang tersenyum tanda gembira dan puas hati bahwa hasratnya membalas dendam terhadap Yahya telah terpenuhi dan rintangan utama yang akan menghalangi rencana perkawinannya telah tersingkirkan. Walaupun perbuatannya itu menurunkan laknat Tuhan atas dirinya, diri rajanya dan Bani Israel seluruhnya. Cerita tentang Zakaria dan Yahya terurai di atas dikisahkan oleh Al-Quran, Surah Maryam ayat 2 sampai ayat 15, Surah Ali Imran ayat 38 sampai ayat 41 dan Surah Al-Anbiya ayat 89 sampai ayat 90.